perkenalkan, nama saya Nailmuna NIM 117062. Saya dari kelas HKIP. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Nah, implementasi dan eksistensi hukum Islam di Indonesia itu sangat berkaitan karena satu sebagai bahan utama atau bahan dasar, yang kedua yaitu yang berfungsi sebagai hukum nasional di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori mengenai implementasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Receptio in Complexu. Nah, teori ini dipelopori oleh Aloysius van der Dijk. Nah, mengungkapkan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh. Buktinya apa? Statua Batavia. Nah, Statua Batavia mengungkapkan bahwa tentang sengketa warisan antara orang pribumi dan orang Islam itu menggunakan dan diputuskan berdasarkan hukum Islam. Dan contoh yang kedua yaitu adanya Stadler, pengadilan agama dan pengadilan negeri ini sebagai landasannya hukum Islam dan sebagai pegangan para hakimnya yaitu hukum Islam. Ya, teori yang selanjutnya yaitu teori Receptio. Teori Receptio ini diungkapkan oleh Snockhorst. Nah, dikembangkan oleh Van Vollenhoven. Teori ini diterima sebagai hukum Islam, diterima sebagai hukum adat, sebagaimana bahwa hukum pidana Islam tidak bisa dieksekusi karena adanya Undang-Undang 1945 mengenai hukum adat. Yang ketiga yaitu teori Receptio exit yang dipelopori oleh Hazairin. Ia menolak tentang apa yang dibawakan oleh Horian tersebut. Karena apa? Pertentangan hukum Islam di Indonesia dan pertentangan di dalam Al-Quran dan hadis. Ia menyebutkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri karena sudah ada Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Ya, itu dibuktikan bahwa pada ayat 1 bahwa kewajiban bagi pemeluk-pemeluknya itu menjelaskan menganut Tuhan yang berbeda-beda. Karena di Indonesia tersebut berbeda-beda agama dan berbeda-beda suku, sehingga tidak bisa menggunakan hukum Islam sebagai landasan agama yang ditetapkan di negara ini. Yang selanjutnya yaitu teori Receptio in Contrario. Nah, teori ini dipelopori oleh Sayyidi Tholib. Sebagai contoh yaitu di Aceh, masyarakat Aceh di dalam perkawinan warisan ini tidak bisa menggunakan apa yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi hukum Islam sebagai landasan utama. Nah, selanjutnya yaitu ada teori Recoin. Teori Recoin ini dipelopori oleh Abdul ini sebagai di Universitas Airlangga Surabaya, mengungkapkan bahwa sebagai contoh warisan di antara laki-laki dan perempuan itu 2:1.
sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Yang selanjutnya yaitu teori kredo atau syahadat yang dipelopori oleh Juhaya. Teori ini masyarakat Islam menggunakan istilah kredo hidup dalam masyarakat dalam pemahaman yang tentu ada kesamaan, yaitu dengan adanya dua kalimat syahadat yang sebagai pedoman agama Islam. Sebagaimana dasarnya yaitu Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.